mengelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Abah, dah bagus saya. Bedulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Budaya di mana berada. Tentunya masih berewang Cek Billy sama Cak Rasid lagi ya. Kita masih di rangkaian Sriwijaya Pagi dan saat ini kita berada di program spesial kita Cak Rasid di obrolan komunitas. Kita bakal mengundang salah satu komunitas yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan Caknya di pagi yang cerah ini sangat cerah sekali seisi studio Perumpat ini ya. Karena kita sudah kehadiran Dara cantik ini. Langsung kita hadirkan dari Putri Pendidikan Sumatera Selatan Intelijensia 1 tahun 2025. Ada Natalia Desianawati. Halo. Halo Kak. Oke, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Panggilannya siapa, Dek? Talia. Oh, Talia. Oke. Jadi hari ini kita bersama dengan Putri Pendidikan Sumatera Selatan Intelijensia 1 tahun 2025, Natalia Desianawati. Dan hari ini juga kita bakal membahas mengenai berani melangkah di dunia pageant di usia masih sekolah. Oke, nah kita kenalan dulu dengan Talia panggilannya ya. Talia saat ini aktivitasnya apa aja nih selain menjadi Putri Pendidikan ini? Saat ini saya sedang sekolah kelas 12 SMK di SMK Bakti Ibu Sumatera Selatan Sumatera Selatan. Oke, di mana itu alamatnya? Di KM 13 Kak. Oh, KM 13. Oke, jadi saat ini sekalian menjadi Putri Pendidikan Intelijensia ini ya? Iya. Itu dinobatin pada saat kapan itu? Waktu Agustus kemarin Kak. Oh, Agustus tahun 2025. Ya. Berarti udah jalan setengah tahun ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini alasan sebenarnya Talia seneng di dunia pageant nih apa nih Talia? Saya sangat senang sekali di dunia pageant dari 2024 Kak. Dari saat itu saya masih sekolah kelas 10. Nah, saya sangat suka sekali di dunia pageant terutama di pendidikan. Oh, pendidikan. Oke. Karena Cik Rasid pageant ini kan sebenarnya luas ya. Ada putra-putri pendidikan, putra-putri pariwisata, duta lingkungan, kesehatan, tapi Talia lebih senangnya di pendidikan. Oke. Kenapa nih alasannya bisa senang di pendidikan ini? Karena ingin membuat pendidikan di Sumatera Selatan ini lebih maju lagi, terutama di daerah terpencil Kak. Oke. Jadi Talia ingin menjadi salah satu ikon lah ya, ikon untuk menjadi role model juga untuk teman-teman seusia Talia yang nantinya bisa lebih mencintai pendidikan. Saat ini kelas berapa Talia? Kelas 12 Kak. Kelas 12. Berarti kelas 3 SMA ya? Iya. Sebentar lagi tamat ya pilih. Iya dong. Usianya berapa sekarang? Sekarang usianya 17 tahun. 17 tahun, sweet 17 ya. Oke, nah jadi Talia sendiri senang di dunia pendidikan dan saat ini juga masih mengemban sebagai Putri Pendidikan Intelijen. Pastinya Talia juga sebelum mengetahui tentang adanya informasi bakal ada pemilihan duta apa ini? Putri Pendidikan ya. Putri Pendidikan. Nah, jadi Talia sendiri ini informasi yang didapatkan dari mana nih? Dari Instagram. Jadi memang Talia scroll langsung muncul atau memang ada iklannya atau gimana? Ada iklannya Kak. Oh, ada iklannya. Pemilihannya. Ada woro-woronya gitu ya di sosmed. Jadi Talia langsung srek gitu ya. Kayaknya Talia harus coba ini. Oke, dari sekian banyak pageant akhirnya mencoba. Kemarin jadi gimana nih proses waktu pemilihannya? Apa aja nih langkah awalnya? Langkah awalnya kita ada tes wawancara, terus juga pemilihan. Itu yang dipilihkan ada beberapa ya Kak ya, termasuk alhamdulillah kepilih. Terus kita ada
foto set finalis, lalu kita ada lagi wawancara, wawancara yang kedua, lalu baru waktu Agustus kemarin baru grand final. Oke. Oh iya Talia, kalau Cik Rasid boleh tahu motivasi Talia untuk mengikuti ajang ini seperti apa? Motivasinya? Motivasinya Tujuan. ingin membuat pendidikan di Sumatera Selatan tentunya lebih dikenal banyak orang, terus pendidikan juga penting banget di usia kita yang masih sekolah. Oke, memang ya. Kalau di lingkungan Talia sekolah sendiri ada juga ajang-ajang yang seperti ini? Ada juga putra-putri sekolah gitu ada? Ada. Kalau di sekolah Talia ada Kak, tapi itu pemilihannya waktu MPLS saja. Waktu Waktu penerimaan. awal masuk itu Iya. ya? Oh iya. Oke. Kalau sekarang itu berarti Talia kelas 12 nggak bisa ikut lagi itu artinya ya? Enggak. Nggak boleh. Itu Tapi yang waktu kelas 11 ya? Kelas 10. Iya, itu ada kayak putri terbaik SMK gitu pilihannya. Ikut juga Talia waktu itu. Iya, Iya. Oh, Saya sudah tahu. Talia sekolah di mana? SMK Bakti Ibu 3. Tadi sudah. Oh sudah ya. Tidak bang rasa. Oke. Nah, berarti memang ini sudah punya basic nih Talia memang di pageant ya, ingin menekuni secara serius untuk di pageant ini. Tapi ini udah best lah, udah terbaik kalau misalkan sudah berani keluar ya. Sudah berani keluar, apalagi lingkupnya ini Sumatera Selatan. iya. Lingkupnya sudah provinsi, berarti banyak dong, banyak yang dikalahkan juga sebenarnya karena kan untuk mencapai di titik ini tuh nggak mudah. Pasti ada usaha, ada effort yang betul-betul dilakukan sehingga bisa mencapai di titik ini. Nah, jadi kalau Talia sendiri ada nggak sih kayak apa fun fact gitu atau mungkin kebiasaan yang dulunya belum pernah Talia lakukan, sekarang waktu Talia sudah berperan aktif sebagai putri pendidikan ini jadi rutin melakukannya. Ada kayak kebiasaan mikro, kebiasaan kecil gitu yang Ada sekarang sih, rutin Kak. dilakuin. Kayak kan dulu pemalu banget nih kalau ketemu orang malu-malu. Nah, kalau sekarang tuh udah berani, public speaking juga udah lancar, banyak perubahan juga. Oke. Nah, untuk melakukan proses itu kan butuh proses kan dari minder, dari malu-malu. Sekarang mungkin agak langsung jadi berani. Nah, kira-kira kiat-kiat dari Talia untuk belajar seperti itu seperti apa? Katanya Agar supaya lebih berani, Lebih lebih luwes, tampil di depan publik kayak gitu. kan udah sering ketemu banyak orang nih Kak, jadi banyak belajar. Kalau kita ketemu banyak orang tuh kan nggak usah malu-maluin, terus juga kita harus berani. Oke. Jadi karena terbiasa ya. Biasa di dunia pageant, latihan. Jadi di setiap momen itu dijadiin kayak pengalaman baru ya. Betul. Pengalaman baru. Jadi kalau misalkan untuk momen ini ada yang kurang, berarti kedepannya bisa dievaluasi lagi, bisa tampil lebih baik lagi ya. Oke, nah ini kita ke support system nih. Jadi kan ini pastinya Talia bisa mencapai di titik ini, tentunya bukan nggak munafik, tentunya pasti juga ada orang-orang yang mendukung di belakangnya. Kira-kira support system dari Talia sendiri siapa nih yang berperan penting? Orang tua. Orang tua. Orang tua. Support system yang seperti apa nih yang dilakukan orang tua terhadap Talia? Orang tua tuh selalu mendukung Talia, ingin ikut kegiatan apa aja, orang tua selalu dukung. Supaya Talia lebih baik lagi, lebih maju. mandiri, lebih maju. Jadi orang tua selalu mendukung. Oke, contohnya seperti apa Talia? Contoh Misalkan- realnya. Contoh kecilnya apa? Misalkan support dari orang tua. Orang tua selalu nemenin kalau ada acara, kalau duty gitu Kak. Jadi diantarin ya. Oke, jadi orang tua tuh memang betul-betul support system yang murni lah istilahnya ya, yang murni, yang betul-betul jujur gitu ya. Terus menggiring kita tuh sesuai dengan passion kita, kemauan kita. Jadi memang betul-betul disupport penuh oleh kedua orang tua. Nah, jadi kalau untuk Talia sendiri, ini kan Talia kan sebagai putri pendidikan, berarti ini organisasinya organisasi di luar kan, bukan di sekolah. Nah, cara Talia membagi waktu atau memanajemeni waktu antara organisasi ini sama sekolahnya gimana tuh? Kalau pagi sampai siang Talia fokus sekolah Kak, ujian, belajar, ataupun latihan praktek untuk persiapan UKK bulan 2 nanti. Nah kalau malam atau akhir pekan Talia untuk latihan public speaking, modeling, ataupun duty. Oke. Jadi Talia ini masih ibaratnya masih aman lah ya. Iya. Jadi masih bisa saling mengimbangi ya antara akademik sama non akademik. Ada lagi
kegiatan lain yang Talia ikutin selain sekolah dan juga pageant ini? Ada beberapa pageant Kak, seperti Duta Hijab Nusantara, Putri Inspirasi Nusantara, Duta Kartini Nusantara, dan Putri Muslimah Beauty Dance. Wah, banyak nih ya. Itu sudah ini beriringan atau ada udah selesai semua Udah jabatannya? selesai. Kalau yang Duta Hijab itu udah selesai Kak. Oh iya. Heeh. Kalau untuk yang putri ini jenjang waktunya 1 tahun atau berapa 1 lama? tahun menjabat. Dari 2005 Agustus kemarin ya? Iya. Oh, berarti Agustus 2026 ini habis. Iya. Wah. Oke. Selanjutnya ada rencana ikutin acara lain? Ada ketika lulus. Wow. Ketika lulus nanti ya. Iya. Berarti ini memang penuh dengan rencana Talia ini ya. Tapi nggak apa-apa dong. Kita harus effort di awal, melakukan hal-hal kecil-kecil dulu di awal. Nanti akan mengevaluasi jauh lebih baik lagi. Nah, ini keperubahan lingkungan nih. Kalau menurut Talia sendiri, setelah Talia sudah banyak nih menjabat, tadi ada Putri Pendidikan, terus yang disebutin tadi banyak banget kayaknya ya. Itu ada perubahan tersendiri kan dari lingkungan atau dari teman-teman Talia terhadap Talia gitu? Misalkan perubahannya mereka jauh lebih ini ke Talia atau gimana? Lebih care seperti apa? Atau Iya. gimana gitu? Ya gitu, lebih kayak care. Dulunya kan nggak yakin tuh Kak, karena kan masih sekolah nih, terus mau ikut pageant. Nah tapi sekarang mereka yakin karena udah menang, mereka juga bahagia gitu. Oke, mereka juga udah ini ya, udah bahagia juga melihat pencapaian yang sudah dicapai oleh Talia saat ini. Nah, jadi ini memang Talia merupakan salah satu langkah awal atau jalan yang Talia pilih untuk di pageant ini ya. Oke, nanti ke depan mau ikut yang seperti apa lagi nih pengennya? Kalau misalkan udah lulus SMA gitu kan, masih banyak nih di Palembang ini pageant-pageant yang bisa Talia gali lagi. Lebih Ingin cocok kemana? ke pariwisata. Oh, pariwisata, duta pariwisata ya. Iya. Itu juga bagus tuh, bagus juga untuk menunjang kemampuan dan juga hal-hal lainnya ya. Oke, masih langkah awal ini Cik Rashid. Sangat seru sekali, baru awal sudah sangat menginspirasi sekali Talia dengan segudang prestasi, dengan sebanyak pencapaian yang dicapai dengan usia yang masih muda ini, luar biasa ya. Oke Talia, nanti kita lanjutkan kembali ya. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Sumatera Selatan, dan tentunya kita masih bersama dengan Natalia Desianawati dari Putri Pendidikan Sumatera Selatan, Intelijensia 1 tahun 2025. Tetap di RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya. Lebih dari 80.000 anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama. Dari pemerintah selama hampir Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak kondisi saat ini drastis pada sungguh penghujung tahun memprihatinkan. 2024. Rumah Mengapa berukuran 4 demikian? kali Kenaikan angka ini kemiskinan masih di Indonesia ini berlanjut. dipicu tingginya gelombang PHK, Lain lagi dengan kenaikan Sutiah, harga BBM, ibu 4 dan anak ini harga memilih bahan tinggal di pokok. kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga. Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih berewang kami berdua tentunya. Masih bersama juga dengan Putri Pendidikan dari Sumatera Selatan Intelijensia 1 tahun 2025. Masih bersama Natalia Desianawati atau akrab disapa Talia ya. Kita juga masih membahas mengenai berani melangkah di dunia pageant di usia masih sekolah. Oke, bagaimana Talia? Masih aman? Aman, boleh maju sedikit, lebih dekat dari mikrofonnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Baik, tadi sudah banyak kita membahas mengenai perjalanan langkah awal dari Talia untuk mengikuti dunia pageant ini, terkhusus untuk Putri Pendidikan Sumatera Selatan Intelijensia ini ya. Oke, ini gelar yang dijabat, tapi untuk pemilihannya kemarin, pemilihan Putra Putri Pendidikan Sumatera Selatan. Oke, nah kita ke ini lagi nih, ke setiap usaha tentunya Talia pastinya ada hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan juga, kayak rasa kurang percaya diri, rasa gugup, rasa tidak yakin, atau kurangnya kemampuan kita dalam skill apapun yang kita ikuti di ajang tersebut, pasti kita mempunyai ketakutan tersendiri atas kelemahan tersebut. Nah, ini mengacu pada tantangan terbesar nih, tantangan terbesar dari Talia mengikuti setiap pageant-pageant yang Talia ikuti saat ini. Sebenarnya menurut Talia sendiri tantangan terbesarnya nih ada di mana? Ada di kurang rasa percaya diri. Pernah juga mengalami hal tersebut? Pernah. Pada saat apa tuh? Pada saat pemilihan nih Kak, karena kayak aku nggak cocok nih di sini, kayak beda atau bentuk tubuh atau penampilan gitu. Oke, jadi kurangnya percaya diri terhadap ajang yang ingin diikuti. Iya. Nah, cara Talia membangkitkan rasa semangatnya gimana? Itu ada dari orang tua, katanya tetap semangat, harus percaya diri, harus yakin bahwa kita bisa melangkah lebih maju lagi dan bisa membawa nama sekolah untuk menang di ajang itu. Jadi penyemangat dari orang tua jadi ya. Iya. Biar pede kayak gitu ya. Selalu ingat orang-orang di belakang layar ya, Iya. yang sudah Support. berusaha juga, sudah support, sudah berkorban juga untuk sesuatu yang kita ingin capai. Nah, jadi Talia, menurut Talia sendiri, usia muda ini sebenarnya tanggapannya nih, menurut Talia, usia muda itu bukan menjadi penghalang untuk kita melangkah lebih maju, apalagi dunia pageant seperti ini ya. Oke, jadi Talia juga menganggap usia muda atau mungkin yang udah dewasa, jadi semuanya memiliki kesempatan yang sama gitu untuk melangkah lebih maju lagi di dunia pageant. Oke, ada lagi yang seusia Talia yang saat ini atau mereka pada dewasa semua? Ada, banyak sekali. Oh, banyak juga yang seusia Talia yang ikut di Putri Pendidikan ini. Iya. Oke, Cik Pilih. Terus selanjutnya menurut Talia nilai-nilai positif yang Talia dapatkan ketika Talia sudah mencapai titik ini, kira-kira apa tuh? Apa tuh nilai-nilai positifnya? Nilai-nilai positifnya Atau mungkin kayak ini, kayak keuntungan, benefit dari ajang tersebut yang merubah Talia tuh apa aja nih?
dari yang kurang percaya diri jadi percaya diri, terus jadi lebih baik lagi, lebih bisa memotivasi teman-teman sebaya ataupun orang lain, terus juga lebih bisa banyak lagi ya. Banyak lagi pengaruh positif ya. Dari guru-guru ataupun teman-teman ada nggak itu perubahan ketika Thalia sudah mencapai ini? Misalnya selama ini ya teman-teman cuek gimana, sekarang jadi baik, seperti ada nggak seperti itu? Ada. Jadi yang tadinya diceritakan aja coba. Yang tadinya kayak menganggap Thalia tuh biasa-biasa aja, sekarang mendekat gitu. Oke. Menganggap kayak nggak yakin gitu. Ketika Thalia mau mengikuti ini ya? Iya, nggak yakin katanya kan masih sekolah nih Kak, karena kan terganggu. Tapi sekarang pas udah jadi sekarang yakin, jadi lebih care lagi. Oke, jadi banyaklah perubahan ya yang dialami mulai dari lingkungan, dari guru-guru juga terhadap Thalia. Nah, jadi kalau kita berbicara soal ajang ini lagi ya, di malam grand finalnya atau malam atau siang? Di sore hari sampai malam. Oh sore. Jadi apa nih persiapan Thalia waktu grand final kemarin? Untuk persiapan untuk grand final itu latihan, ada beberapa soal, jadi latihan untuk menjawab dan juga persiapannya banyak dari rumah tuh Kak jam 4 subuh ke hotel untuk make up. Oh, itu seluruh finalis? Enggak, yang ingin make up di satu ini. Oke, jadi yang ingin make up di venue itu, jadi harus jam 4 subuh biar on point juga enggak hasilnya ya. Tapi jam 4 subuh acaranya sore. Acaranya kapan? Acaranya tuh siang sampai malam. Oh, siang sampai malam. Siangnya jam berapa? Seperti make up pengantin berarti ya. Subuh-subuh. Jam 12-an. Oh, karena banyak ya? Iya, banyak pesertanya. Oh, banyak. Gitu. Jadi persiapan latihan koreo. Oh iya, GR dulu ya. Oke, koreo menarik ini. Jadi kemarin koreonya seperti apa nih yang dipelajari oleh Thalia dan teman-teman? Ini koreonya dari Kak Sabila. Kak Sabila, koreo ringan aja atau gimana? Ringan ya, kayak parade gitu ya. Oke, jadi selain koreo apa lagi nih yang dipelajari sebelum ke grand final? Latihan jalan untuk memakai baju kurung. Catwalk ya? Iya, catwalk itu. Jadi latihan dulu, banyak persiapan. Public speakingnya? Iya, latihan juga. Oh, gitu. Baik, tentunya dari sekian banyak karantina, proses karantina di beberapa bidang ya. Kira-kira yang menurut Thalia paling seru dan menyenangkan yang mana nih? Pada saat karantina apa? Karantina di Binus. Binus itu ngapain di sana? Banyak belajar tentang kuliah, tentang ada juga dari Rumah Cantik Kirana, dari Duta Pora, banyak sekali. Oke, berarti banyak ilmu yang didapat ya. Iya. Oke, banyak berarti proses karantinanya itu berapa lama? Dari seleksi terus terpilih menjadi finalis kan karantina dulu ya. Berapa lama nih dari karantina ke grand final? Jaraknya? Karantinanya 5 harian. 5 hari ya. Berarti ada di yang disebutin tadi ya? Iya. Oke, kalau yang lain-lain untuk proses kayak koreo langsung latihan di panggung untuk grand final nanti atau gimana? Sebelumnya latihan di Binus dulu Kak, baru latihan di hotelnya. Oke, baik. Nah, kalau menurut Thalia lagi nih, ini soalnya Thalia sendiri nih narasumbernya. Jadi kita nanya ke Thalia terus ya. Thalia, sebenarnya anak-anak yang lain yang seusia Thalia sebenarnya mempunyai kesempatan yang sama nggak sih bisa seperti Thalia sebenarnya? Bisa sama, asalkan mereka mau dan mereka niat di dunia pageant. Oke. Nah, ini berhubung masalah mau atau tidak mau, kira-kira cara Thalia meyakinkan teman-teman seusia Thalia untuk berani mengeksplor kemampuannya di dunia pageant atau dunia apapun untuk lebih berani gimana nih Thalia? Thalia akan kasih support untuk mereka, terus juga ingin kayak menginspirasi supaya mereka tuh terinspirasi. Oh enak ya gini, bisa belajar banyak hal gitu. Jadi mereka harus minat gitu untuk berbagilah kata sharing-sharing informasi ya. Oke. Kalau
mengikuti ini nggak terlalu gimana seperti itu kan. Jangan takut dulu kan. Oke. Nah, Thalia, misalkan Thalia disuruh milih nih, kita misalkan berangan-angan, tentunya kan banyak sekali nih sesuatu atau mungkin hal yang pengen kita ulang ya di dunia ini tentunya. Nah, ini pageant ini salah pilih atau ada hal lain yang pengen Thalia ikutin lagi sebelum pageant? Atau tetap di pageant ini? Tetap di pageant ini. Oh, tetap di pageant ya. Kalau misalkan kita bisa memutar waktu gitu kan, kita bisa mengulang kembali hal-hal yang ingin kita ikuti, tapi tetap pageant. Iya. Dari dulu sampai sekarang konsistennya tetap pageant. Iya, betul. Oke, mantap. Thalia, dari segala banyak aktivitas yang telah Thalia lakukan ya. Nah, aku pengen tahu Thalia kira-kira yang dari support orang tua yang paling direpotkan oleh Thalia kira-kira antara mama sama papanya, siapa yang paling direpotkan oleh Thalia ini? Mama. Mengapa? Mungkin bisa diceritakan Thalia. Karena kalau papa kan kerja, kalau mama selalu direpot. Ma, hari ini ada duty nih, temenin. Ma, hari ini diundang ke acara ini, temenin. Jadi mama selalu repot pagi-pagi bangunin untuk persiapan. Oke, jadi sedikit-sedikit mama yang bantu ya. Oke, jadi memang orang tua itu serepot itu, seberkorban itu untuk kebahagiaan anaknya. Apalagi ini memang acara yang betul-betul positif, sangat membantu sekali untuk Thalia nanti ke depan untuk lebih maju lagi. Karena kalau misalkan sudah aktif di usia muda seperti ini, apalagi ini ajang yang bagus juga ya, ajang yang bisa diperhitungkan juga nanti untuk memasuki hal-hal baru. Kalau masih lingkupnya pageant, sebenarnya sudah tinggal poles sedikit-sedikit aja, karena kan basicnya udah ada. Apalagi di lingkungan kerja itu kalau misalkan sudah mempunyai basic, sering berorganisasi dan juga aktif di luar rumah gitu, sepertinya akan menjadi prioritas untuk diperhitungkan untuk masuk di corporate yang nanti akan kamu fly atau kamu lamar nanti ya. Oke, mantap. Oke, next untuk selanjutnya Thalia kan Thalia sekarang sudah kelas 12 ya. Artinya sebentar lagi kan tamat gitu. Untuk setelah tamat sekolah ini ada rencana mau kuliah, mau lanjutkan itu studinya? Iya, mau lanjut kuliah di BINUS karena dapat beasiswa dari sana. Itu karena dapat itu tadi ya? Iya, karena ikut pageant ini dapat beasiswa di sana selama 1 semester S1 selesai. Wow, Cek Billy 100% full beasiswa. Oh, S1. Iya. Mantap Cek Billy. Mantap. Jadi orang tua ibaratnya nggak repot-repot lagi mikir biaya gitu ya. Masih juga Cek Billy. Iya, tapi yang terpenting ada kurangnya itu ya. Paling tidak kurang. Paling tidak berkurang lah ya. Jadi tinggal ibaratnya yang untuk jajannya, pernak-pernik untuk kebutuhan alat tulis, laptop dan lain-lain. Nah, paling untuk menunjang pendidikan yang lainnya juga. Untuk transport, jajan itu pasti. Tapi untuk memikirkan biaya UKT atau SPP berarti udah enggak gitu ya. Alhamdulillah. Pokoknya Thalia harus banyak-banyak bersyukur karena ini kan pencapaian yang sangat luar biasa nih. Karena kan sejatinya ini kan banyak nih yang pengen berada di posisi Thalia. Jadi harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Nanti kejar IPK setinggi-tinggi mungkin. Biar nanti setelah lulus bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan juga bisa mendapatkan kerja yang diinginkan. Nah, itu yang paling penting ya. Bagus jadi pengusaha Cek Billy. Jadi entrepreneur. Oke, tapi Thalia ada ini juga. Senang juga nggak kalau misalkan berwirausaha atau bisnis gitu? Senang. Contoh bisnis kecil apa nih yang di ini biasanya? Yang masuk di angan-angan itu Thalia apa lagi kira? Pengen bisnis kuliner. Kuliner. Kuliner modern atau tradisional? Dua-duanya. Oke, kalau misalkan tradisional kan ciri khas kita pempek dan yang lain-lain, kue pasar. Kalau modern kan tahu sendiri saat ini banyak beredaran. Nah, itu juga bisa menjadi ide atau peluang usaha. Baik, oke. Menit keberapa ini? Menit ke-42, masih ada satu sesi lagi Thalia. Jadi kita nanti masih akan kembali bersama dengan Thalia, Putri Pendidikan Intelijensia 1 tahun 2025. Kita dengarkan satu lagu lagi. Setelah ini kita bakal balik kembali masih di obrolan komunitas bersama dengan RRI Pro 4 Palembang.
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Masih bersama kami di obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih bersama dengan Natalia Desianawati atau akrab disapa Talia dari Putri Pendidikan Sumatera Selatan Intelijensia 1 tahun 2025, Cak Rasid. Dan kita masih membahas mengenai berani melangkah di dunia pageant di usia muda, di usia masih sekolah. Oke, tadi sudah banyak nih Cak Rasid. Kita sudah mengulik informasi dari Talia, sangat menginspirasi sekali anak-anak yang sejawat dengan dia, terus juga langkah-langkah awal hingga bisa berada di titik ini. Dan nah kalau Talia sendiri, kalau di program-program atau proker kerja yang ada di Putri Pendidikan ini, ada juga yang misalkan bertema budaya gitu, ada juga misalkan bertema tentang kebudayaan gitu, ada juga nggak program kerjanya? Oh iya. Misalkan contohnya seperti apa? Di bidang pendidikan, ada juga di bidang yang kebudayaan, misalkan ya, ini, kebudayaan. misalkan visit kemana gitu, ada juga. Misalkan visit ke Monpera atau mungkin museum-museum, ada juga. Itu merupakan agenda dari Putri Pendidikan itu sendiri. Nah, kalau program kerja yang pernah kalian ikuti di Putri Pendidikan ini apa aja nih program kerjanya? Program kerjanya itu seperti pendidikan ke anak-anak yang jalanan, misalnya gitu, anak-anak yang nggak bisa ke sekolah. Bakti sosial ya. Oh, lebih ke situ dianya ya. Jadi itu masuk agenda kalian juga. Tapi yang paling seru dari sekian banyak program ini kan Talia udah 6 bulan ya atau 8 bulan ya sekarang. 8 bulan ya, sekitar 8 bulan menjabat sebagai Putri Pendidikan ini. Yang paling seru program apa nih? Program kerja apa yang kalian ikuti bareng-bareng sama teman? Program belajar sama anak-anak. Program belajar. Mungkin itu yang lebih spesifik lagi, tempat yang pernah dikunjungi oleh Talia yang paling seru atau yang berkesan gitu nah. Di Ampera. Terus di Monpera. Juga ikon-ikon Kota Palembang ya. Tapi seru nih yang Talia bilang tadi. Jadi ada kayak proses belajar dengan anak-anak jalanan. Nah itu seperti apa tuh? Acaranya seperti apa? Kalian kemana gitu? Beberapa dari putra-putri yang lainnya, kami bersama-sama untuk belajar bersama anak-anak. Kami seperti membawa gambaran untuk menggambar bersama, mewarnai bersama, atau bermain jawab pertanyaan. Lokasinya di mana itu? Itu kemarin di Ampera. Ampera. Di bawah Ampera. Iya. Oh, di bawah Ampera Cak Beli. Iya, kalau di Ampera nanti kita kena tabrak ya. Di tengah-tengah Ampera. Oh, berarti setting areanya di situ. Itu diikutin semua oleh anak-anak putra-putri pendidikan? Ada beberapa aja. Ada beberapa aja yang ikut. Itu merupakan agenda pertama kalian atau ada lagi setelah itu? Ngapain lagi tuh dari putra-putri pendidikan? Banyak Kak. Kayak kemarin inaugurasi ya? Iya, inaugurasi. Terus apa lagi? Sosialisasi ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah. Pokoknya kalau misalkan ada sesuatu yang butuh kalian bisa duty sangat fleksibel ya. Sangat fleksibel karena kan ini kan banyak juga nih anggotanya. Jadi kalau misalkan satunya berhalangan yang bisa di backup sama yang satunya juga. Tapi sebenarnya kalau misalkan bisa hadir semua malah lebih lebih seru lagi. Nah, jadi kalian ini ada agenda apa lagi ke depan setelah ini? Kira-kira atau masih di musyawarahin dulu? Ya,
Masih dimusyawarahin dulu, masih mau dibuat dulu ya. Iya. Planning ke depan, Kegiatan kegiatan apa. Ini kan juga sudah mendekati bulan suci Ramadan juga ya. Siapa tahu nanti ada kegiatan-kegiatan bagi-bagi takjil gitu ya. Terus juga ada acara keagamaan mungkin ya. Oke, itu bisa menjadi referensi acara yang bisa digarap dalam waktu dekat. Baik. Oke, Thalia, jadi boleh dong kasih tipsnya nih, kasih tips untuk teman-teman yang seumuran Thalia yang kira-kira juga pingin seperti Thalia tuh sebenarnya modalnya tuh seperti apa dulu, modal awal yang harus dimiliki? Kita harus percaya diri, kita juga harus yakin, kita harus juga persiapin semuanya persyaratan yang disediakan oleh pageant, seperti biaya atau persyaratan lainnya. Berarti biaya materi juga harus diperhitungkan juga ya. Yang persyaratan lainnya bisa di-spill sedikit apa tuh, seperti apa? Aja? Seperti foto atau lancar public speaking, itu juga harus. Modal awal ya. Modal awal harus mengikuti dunia pageant karena ini nggak relate kalau dengan anak-anak yang malu-malu. Nah, soalnya ini kan mereka harus berkembang, harus berani tampil, harus on point lah terhadap siapapun dan juga apapun, harus berani show up juga terhadap kemampuan yang dimiliki. Nah, kalau dari Thalia sendiri sebenarnya kalau bakat seni itu Thalia lebih kemana nih? Lebih senangnya? Tari. Oh, tari. Tari-tarian seperti apa nih? Tari-tarian seperti tari gending Sriwijaya, tari tanggai. Yang lebih ke tradisional ya? Tradisional. Oke. Itu sejak kapan senang tari? Sejak SMP. Oh, SMP. Berarti sering manggung juga atau gimana, atau acara keluarga aja? Waktu SMP banyak acara di SMP nari. Jadi ikut eskul tari. Eskul tari. Tergabung. Sampai sekarang? Sekarang enggak. Sekarang enggak. Karena udah mau fokus UKK. Oh, iya. Itu sudah tergabung di sanggar nggak Thalianya? Enggak. Iya. Karena kan anak-anak sekarang kan banyak nih seumuran Thalia yang ikut freelance juga nih, freelance di sanggar kan. Anak Cerasit ya anak Cerasit juga. Jadi Sabtu Minggu mereka ambil job gitu, job tari kan lumayan untuk nambah-nambah uang jajan sekolah. Tiap minggu Cerasit beli. Itu walaupun ibaratnya uangnya nggak terlalu besar, tapi kan hasil kerja keras kita sendiri. Nah, itu yang membuat kita tuh kayak merasa bangga gitu. Ternyata kinerja kita tuh ada hasilnya gitu, walaupun nggak banyak. Oke, itu juga bisa menjadi salah satu mindset kita untuk bisa tampil ke depannya lebih maju lagi. Mungkin di akhir sesi Cep Eli, harapan dari Thalia mungkin Cep Eli bisa. Ya boleh. Kita kasih harapan dari Thalia kira-kira untuk ke depan Putri Pendidikan ini nantinya pengen seperti apa nih kalau dari Thalia sendiri? Untuk Putri Pendidikan, lebih maju lagi, lebih jaya lagi, lebih berkembang dan lebih banyak dikenal banyak orang lagi. Amin. Supaya diminati anak-anak yang di usianya masih muda atau relatif sekolah. Oke, kalau untuk Thalia sendiri planning ke depannya? Kalau ini untuk Thalia pribadi. Thalia pribadi apa harapannya ke depan? Harapan Thalia ke depan, Thalia ingin menjadi yang lebih baik lagi dan lebih bisa menginspirasi banyak orang lagi. Amin. Pokoknya kalau niat-niat baik itu insya Allah secepatnya ya akan diijabah. Putri pariwisatanya? Harapannya bisa masuk Putri Pariwisata ya. Wah, lupa nih Jameli. Lupa kan padahal sudah spill di awal tadi. Oke. Kemarin ingin ikut tapi mau persiapan UKK jadi kayak keganggu waktu. Jadi belum bisa. Mungkin nextnya ya. Oke, baik. Oke Thalia, luar biasa. Di kesempatan pagi hari ini sangat menginspirasi sekali obrolan kita. Mudah-mudahan juga bisa menjadi informasi yang menarik juga untuk para pendengar yang mungkin mempunyai cita-cita yang sama dengan Thalia, pengen ikut di dunia pageant tapi masih bingung basic awalnya gimana, terus langkah awal yang ingin dilakukan gimana. Nah, mudah-mudahan dengan obrolan bersama Thalia tadi bisa membuka pikiran dan juga wawasan mereka juga untuk bisa terinspirasi, bisa tampil lebih baik lagi dari versi sebelumnya. Oke Thalia, Kak Billy ucapkan sama Cik Rasid, ngucapin terima kasih sudah hadir di RRI Perempat Palembang mewakili LPP RRI Palembang. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali di topik-topik yang lain ya, dengan versi Thalia yang lebih kece lagi tentunya. Amin. Baik, kita akhiri dulu kebersamaan kita di obrolan komunitas untuk edisi hari ini.
Rabu 28 Januari tahun 2026 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.